Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Sebagai pengurus tutorial, di sini saya akan kuliah pada hari ini. Oke, sebelum kuliah duha dimulai, saya akan mengingatkan kepada teman-teman akan tata tertib yang harus teman-teman patuhi. Kepada operator boleh menampilkan tata tertib. Oke, izinkan saya membacakan tata tertib kuliah duha tatap muka daring tutorial PAI. Yang pertama, peserta wajib mengganti nama akun dengan ketentuan NIM _NAM menggunakan pakaian hitam putih. Untuk akhwat memakai hijab berwarna putih. Peserta harus peserta tidak diperbolehkan untuk meninggalkan ruang Zoom sebelum kegiatan berakhir. Peserta harus menyalakan kamera dan mematikan mic-nya selama kegiatan kecuali dipersilahkan. On mic hanya diperbolehkan saat diskusi dengan menyebutkan nama, NIM, prodi, dan pertanyaannya di kolom chat. Peserta mengisi presensi in melalui form yang diberikan. Tautan presensi tidak dijelaskan. Kolom chat hanya diperbolehkan untuk bertanya dalam sesi diskusi jika mic tidak digunakan. Peserta wajib membuat resume pematerian kuliah duha, bisa diketik tulisan asalkan di dalam resume peserta melampirkan hasil resume dengan cara memfoto resume mengunggahnya melalui tautan presensi out. Jika ada pertanyaan terkait presensi ataupun ada kuliah duha pekanan pada hari ini, bangga kepada teman-teman yang namanya belum memenuhi tata tertib atau yang belum menyalakan kamera, harap menyalakan. Dan tema akhlak sebagai indikator kesolehan. Semoga tercurah limpahkan kepada junjunan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Galih Wicaksono akan materian pada kuliah diskusi. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tema pada kuliah duha hari ini adalah kesolehan dengan dosen narasumber Bapak Dr. Pandu Hyungsewu MAG. Selanjutnya, untuk mengecek
semangat dari teman-teman sebelum dari berkata tutorial, maka teman-teman harus menjawab Allahu Akbar. Mangga teman-teman boleh dinyalakan dulu mic-nya dulu. Oke, saya Cerdas. baik, terlihat mulai rangkaian berikutnya itu kami banggakan, yang saya banggakan, yang saya muliakan, yang saya cintai semuanya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi melalui tatap maya. Ini merupakan suatu kesyukuran. Sementara saudara kita yang lain mungkin diberikan kepentingan cobaan-cobaan yang lainnya. Baik, terima kasih kepada moderator, host atas waktu yang diberikan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya, karena ini bagian dari kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa UPI yang mengontrak mata kuliah PAI. Baik teman-teman, izinkan saya untuk share screen ya. Bisa terlihat share screen-nya sudah belum? Belum, Pak. Ya, karena belum saya klik ya, jadi belum terlihat. Baik. Nah, sekarang sudah bisa. Belum. Sudah, Pak. Oh, Nah, kalau yang belum berarti sudah. sinyalnya kurang ya. Oke, bisa terlihat sekarang ya. Baik. Itu banyak gambar. Coba siapa yang bisa menebak gambar apa saja itu teman-teman? Banyak kan gambarnya ya? Kita berbicara akhlak, tapi saya tidak akan fokus terhadap pembahasan tentang akhlak dan amal soleh saja. Kita akan berbicara secara integral ya. Keterkaitan antara kholik, kholako, al-kholiku, al-makhluko. Teman-teman bahasa Arab ada di sini ya. Sang pencipta itu menciptakan ciptaannya. Maka dari sebaik-baik ciptaannya adalah yang berakhlak. Itu semua dari 3 unsur kata kho, lam, sama ko akhlak itu ya. Nah, siapakah sebaik-baik ciptaan itu? Kita tidak ragu mengatakan beliau adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Li'annahu bu'itha liyutimma makarimal akhlak. Karena Nabi Muhammad ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, sebagai penyempurna akhlak, maka beliaulah teladan utamanya. Nah, di sini saya menuliskan temanya bukan tentang akhlak, tapi kita berbicara tentang itu. Saya ingin kita melihat dari perspektif lain. Kupercaya alam pun berbahasa, ada makna di balik semua pertanda. Teman-teman, sebelum saya melanjutkan, saya mau cerita. Kemarin sore saya bertemu dengan ya orang baru kenal gitu ya. Tiba-tiba kita ngobrol lama. Dia menanyakan kepada saya tentang musibah yang dialami oleh umat manusia saat ini. Kemudian menyimpulkan kalau musibah itu biasanya menimpa terhadap satu tempat, satu negara, atau satu kaum saja. Tapi berbeda dengan COVID-19, itu menimpa seluruh umat manusia, sedunia bahkan kena. Apakah itu azab? Nah, itu pertanyaannya seperti itu. Saya katakan, saya lebih percaya terhadap 2 perspektif. Ini adalah ketentuan Allah. Yang kedua adalah akibat perbuatan manusia yang mungkin tidak ada sebab akibat. Yang ketiga, alam pun berbahasa, ada makna di balik. Dan Allah, ketika alam ini sudah berakhlak dengan baik, tapi manusianya tidak berakhlak, maka tidak akan ada titik temu dalam kebaikan. Dengan lisan tapi bahasa harmonis
organisasi kehidupan makhluk di alam semesta ini, dari berbagai macam makhluk hidup yang Allah ciptakan, itu akan terjadi ketika sesuai dengan rule aturannya masing-masing dan bisa menjadi manusia yang berakhlak karimah. Karena manusianya sebenarnya semuanya tergantung manusianya. Alam berbahasa, makhluk binatang berbahasa, langit bumi berbahasa itu tergantung pada manusianya. Karena manusia ditunjuk sebagai khalifah fil ard. Allah memberikan kewenangan kepada manusia untuk mengatur alam semesta ini. Tapi bagaimana ketika manusia ini tidak berakhlak terhadap sekitarnya? Kita melihat di gambar ini teman-teman, itu ada gajah ya, ada penebangan hutan, polusi, keramaian. Lihat, sampai ada sebuah gambar itu dilarang parkir kecuali pejalan kaki. Trotoar hanya untuk pejalan kaki. Nah, ini realita kehidupan kita sekarang sebenarnya ya. Kira-kira bahasa gajah, bahasa binatang itu apa sih ketika mereka dibunuh, ketika mereka di komunitas habitatnya itu dikuasai oleh manusia, termasuk tumbuh-tumbuhan. Apakah tempat tinggal untuk manusia tidak cukup sehingga mereka harus menebang pohon, membakar hutan, menghilangkan habitat hewan tertentu dan lain sebagainya. Nah, baik, saya lanjutkan. Dari permasalahannya bisa melihat sini. Pertama adalah penebangan, di habitat liar, habitat hewan, tumbuhan, terjadinya pencemaran lingkungan. Zuharul fasad fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Munculnya kerusakan di muka bumi ini akibat perbuatan manusia. Aidinas bisa diartikan tidak kerakusan manusia. Nah, sehingga ini beberapa permasalahan yang membuat krisis akhlak di tengah-tengah kita itu. Jadi penebangan hutan ini bagian dari real ya, habitat hewan tumbuhan dan terjadi pencemaran lingkungan. Di awal-awal ini kita lihat bagaimana keadaan langit yang hikmahnya mungkin dunia istirahat dari yang bersahabat. Nah, oke. Ya. Dalam aspek yang lain dalam bidang ekonomi, melahirkan manusia serakah, manusianya mementingkan dirinya dan sendiri dan ego. Ini permasalahan akhlak dari bidang ekonomi yang terjadi saat ini, teman-teman. Kenapa dikatakan serakah? Sudah melihat bagaimana dunia ini ke depannya. Yang semakin sempit, lapangan kerja yang semakin sempit, ya. Dan manusia hanya mementingkan penting kelompoknya saja, tanpa peduli dengan orang-orang yang rasa kemanusiaannya sudah hilang. Apalagi adil, apalagi beradab. Mungkin lupa dengan sila-sila Pancasila tersebut. Selanjutnya, dari krisis akhlak. Ini bahasanya sepertinya vulgar ya. Ini bidang moral. Ini salah satu kasus ya. Contoh kan, sebenarnya banyak kasus dalam bidang moral. Tapi melalui teknologi yang diekspos besar-besaran meski menabrak batas-batas agama. Nah, penanaman nilai barat dan melepas nilai-nilai moral agama. Barat tidak hanya dikatakan Eropa, tapi budaya-budaya lain termasuk itu Asia, contohnya Korea. Yang secara tidak sebuah fitnah terbesar, ujian terbesar bagi umat ini di negara ini. Di sisi lain, sedang sibuk. Dalam bidang agama urusan dunia lebih dipentingkan daripada agama. Ya.
Ini bisa terlihat teman-teman? Halo? Suara saya masih ada? Masih, Ustaz. Alhamdulillah, syukron. Masih, Ustaz. Nah, ini alasan-alasan yang sebenarnya tidak ada alasan karena wajib sifatnya itu. Jangankan berjamaah, bahkan munfarid pun kami tunda-tunda. Jangankan rawatib, zikir, berdoa, tahajud, bahkan kewajibanmu yang 5 waktu sudah sangat memberatkan kami. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kita cerita lagi seakan-akan Tuhan itu harus memahami kita. Padahal kan kata Allah apa? Diciptakan kalian untuk beribadah kepadaku. Jadi sebenarnya kalau tujuan diciptakan adalah untuk beribadah, di saat subuh sampai zuhur itu kan kita tidak ada kegiatan kan. Maka yang sifat-sifatnya kegiatan dari subuh sampai zuhur itu adalah kegiatan untuk menunggu waktu salat berikutnya. Kan nggak ada kerjaan ya, kesal ya, bukan kesal nggak ada kerjaan manusia itu. Jadi dia berniaga, kita kuliah, ada yang berbisnis, ya, dan lain sebagainya, semua aktivitas. Tapi ketika datang waktu sholat, maka tidak ada alasan untuk kepentingan duniawi yang tadi. Sifatnya begitu. Tuhan, urusan-urusan dunia kami masih amatlah banyak. Jadwal kami masih amatlah padat. Kami masih belum bisa meluangkan waktu untuk khusyuk dalam ruku. Kita dikejar waktu. Coba, iyakum wa nafsi bitaqwallah. Ini sekarang kita sedang dalam keadaan di rumah semuanya ya, aktivitas itu. Setidaknya ini bisa menjadi ibadah-ibadah itu. Tidak dikejar waktu. Dan lebih efektif. Beda dengan nanti kalau teman-teman sudah kuliah. Waktu bekerjalah, berbuat untuk urusan dunia kamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Nanti bahaya kalau yang itu, ya. Seakan-akan kita masih hidup lama. Padahal setelahnya, jangan lupa kamu harus ngerjain buat akhirat kamu, karena siapa tahu besok di antara kita ada yang dijemput. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, ini baru masuk tentang akhlak nih. Tadi masih mukadimah ya. Berakhlak itu pikir bagaimana kita berakhlak tapi menjadi seorang yang muslih gitu ya. Tidak hanya berakhlak untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana berakhlak yang bisa terpancarkan kepada sekitarnya. Ya, al-muslihun, orang yang melakukan perbaikan, reformer, pengoreksi yang menstabilkan sesuatu dan meluruskannya. Aktivitasnya bermanfaat, meninggalkan dan meninggalkan yang mendatangkan bahaya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolihnya, dia tahu kritik tapi membangun, dia bisa menstabilkan dan meluruskannya. Senantiasa mengajak manusia kepada Allahumma hdina siratal mustaqim. Ini yang luar biasa muslih. Jadi muslih itu, berakhlak yang muslih itu seperti apa? Tidak hanya berakhlak untuk dirinya sendiri, tapi berakhlak untuk sekitarnya. Oke. Nah, karena apa teman-teman, tanpa dirasakan ya, sebenarnya berakhlak itu bisa membuat perubahan masyarakat dan negara. Dari akhlak-akhlak pribadinya dulu. Ini. Kondisi ini terdapat pada masa khilafah Utsmaniyah ya. Yang memiliki kemudahan kemesteraan dalam berbagai bidang. Kelemahan dalam pemikiran hukum, keterbelakangan sains, maka negara khilafah pada kondisi demikian memerlukan islah bukan taghyir. Bedakan antara Enggak, teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan.
Baik, silakan teman-teman. Alhamdulillah sudah bisa mengikuti semuanya ya. Oke, alhamdulillah Pak ada yang mau bertanya nih. Dari Ahmad Chen. Ahmad Chen boleh on mic aja biar terasa sesi diskusinya. Iya, boleh. Enggak, perkenalan dulu. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Cencen, NIM-nya 2009949 dari jurusan Pendidikan Teknik Bangunan. Izin bertanya, jadi Syekh Muhammad Abduh pernah bilang Islam itu tertutup oleh umatnya sendiri. Nah, jadi saya mau bertanya, apakah orang-orang yang menutup Islam ini perlu ditaslih atau ditaghyir? Karena sebagian dari mereka bahkan sama sekali nggak memahami Islam, cuma mereka Islam aja dalam KTP. Jadi pandangan orang-orang non-Islam, mereka Islam. Tapi pandangan dari kita, mereka Islam, tapi mereka sama sekali nggak paham Islam. Kayak mereka nggak berpuasa. Bahkan mungkin sebagian dari mereka masih menyembah kayak yang keris-kerisan gitu, kejawen-kejawen gitu. Jadi apakah mereka perlu ditaslih atau ditaghyir gitu? Baik, langsung saya jawab ya kepada moderator host. Terima kasih atas pertanyaannya, Akhi Ahmad Ahmad Sensen. Kekhawatiran Muhammad Abduh terhadap pemikiran pergolakan Islam saat itu di Mesir ya, karena beliau kan dari murid sama tuh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Rashid Ridho dan Muhammad Abduh itu sama. Satu guru, satu ilmu, tapi yang berbeda adalah prinsip. Itu yang menariknya ya. Walaupun sama seguru seilmu, tapi mereka memiliki pandangan masing-masing yang berbeda. Hampir sama dengan Ibnu Rushd. Ibnu Rushd pun menyalahkan Imam Ghazali dalam sebuah karya monumentalnya, Tahafutul Falasifah ya. Tahafutut Tahafut, karena karya Imam Ghazali adalah Tahafutul Falasifah. Tentang rancunya pemikiran seorang filsafat. Mau tidak mau ketika itu umat Islam enggan untuk belajar filsafat. Padahal sebenarnya semua filsafat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Baik, selama dia masih menjadi seorang Muslim, ya. Kalau Muhammad Abduh mengatakan tertutupnya kemajuan umat Islam ini ternyata disebabkan oleh umatnya sendiri, menutup mata dari perkembangan sains dan teknologi, misalkan. Nah, tidak perlu sampai ditaghyir, tapi masih dalam ranah islah. Karena apa? Masih bisa kita fahamkan, masih bisa kita luruskan. Kaitannya dengan taghyir ini kalau memang sudah di luar ranah itu. Contohnya seperti akidah. Ya. Ketika berkaitan dengan ranah akidah itu adalah taghyir. Tapi metode untuk merubahnya selama dia masih menjadi seorang muslim itu masih bisa islah. Karena apa? Kenapa kalimatnya islah? Semua kita muslim ini berbuat salah itu karena satu sebenarnya, khilaf. Karena khilaf. Rabbana zalamna anfusana itu kan sebenarnya kita sendiri yang secara tidak langsung menzalimi diri kita sendiri tanpa dirasa. Ini hebatnya pengakuan seorang Nabi Adam kepada Allah dalam doanya ketika diturunkan dari surga. Akulah yang ngezolimin diri aku sendiri ya Allah. Kita semua dibuat khilaf. Siapa itu? Ya musuh kita, makhluk yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena arogansinya yang tinggi. Musuh itu tidak bisa diartikan sebagai nama saja, tapi sifat. Siapapun yang memiliki sifat arogan itu adalah bagian dari makhluk-makhluk tersebut. Mungkin begitu. Jadi ranahnya masih kepada islah. Saya setuju dengan pendapat Muhammad Abduh karena beliau juga termasuk salah satu tokoh pembaharu pemikiran Islam di Mesir saat itu. Ya, silakan pertanyaan selanjutnya.
kasih Bapak atas jawabannya. Dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Langsung on mic aja ya yang mau bertanya biar mudah. Rina Risa. Mangga Narisa on mic aja Narisa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Narisa Lutfina Priscilla dari Pendidikan Teknik Bangunan. Izin bertanya Pak, melalui akhlak sosial. Jadi ada salah satu teman saya dulu tuh, jadi sudah lama tidak mengerjakan seperti wudhu dan sholat karena beliau tidak tahu tata caranya, tapi beliau Islam. Jadi beliau hanya mengikuti saja ketika sedang berjamaah. Nah, baru-baru ini beliau pun bertanya kepada saya, katanya, saya mau belajar lagi caranya berwudu dan sholat. Bagaimana caranya gitu. Terus saya bingung bagaimana cara membantunya, memulainya gitu. Karena beliau karena kan sholat tuh setiap jadi ketika beliau tuh onnya tuh ketika lagi mau pas lagi azan gitu Pak. Terus saya pun bingung gitu cara mengajarinya bagaimana Pak. Mulai dari awalnya gitu. Makasih Bapak. Terima kasih Narisa atas pertanyaannya. Ini kesempatan yang besar. Ladang dakwah pahala yang besar. Luar biasa loh. Sulit bagi orang untuk mengakui tentang hal tersebut. Ya kan? Apalagi sudah seumuran sekian, tidak ragu lagi, pasti sudah akil balig ya, sudah mencapai balig gitu kan, dan itu wajib. Nah, berbeda dengan kaidah usul fiqh syar'uman qoblana, syariat sebelum kita gitu ya. Karena sekarang syariat itu sudah otentik, sudah final turun kepada umat ini, maka ini jadi dadang pahala buat Narisa. Diajarkan saja tanpa harus mempermasalahkan, wah kamu itu sudah balik tapi kok baru sekarang paham sholat. Kadang-kadang kan lebih mengedepan kepada judgement perbaikan yang ngerti nggak maksudnya? Yang harus kita hargai dari orang yang sudah lupa terhadap kewajiban, orang yang masih bergerut dalam kemaksiatan adalah yang harus kita hargai adalah pengakuan dia berbuat maksiat dan keinginan dia untuk menjadi lebih baik, perubahan, islah. Daripada sekadar membahas judgement dosa yang dia perbuat. Allah itu yaghfiru dzunuba jami'an. Wah, rahmatnya Allah lebih luas daripada azabnya. Jadi ironi banget ya kalau kita sebagai makhluknya ngejat gitu, ada orang yang mau berbuat baik, dakwah, tiba-tiba kamu itu harus memperbaiki dari A sampai Z dulu, kalau enggak asah dan lain sebagainya. Dia mau berubah aja itu teh hidayah udah turun secara nggak langsung gitu loh. Dan kita mungkin jadi perantara, Narisa mungkin jadi perantara dari Allah, dari langit untuk bisa ngerubah dia lebih baik. Itu amalannya luar biasa. Di sisi lain, orang berceramah di podium, ngeluarin dalil, belum tentu masuk. Orang datang ke kita dan pengen dia berubah melalui kita yang ngajarin, dan dia bisa berubah jadi lebih baik, itu yang luar biasa. Dakwah itu bukan merubah, mengajak, ya kan? Nah, jadi kalau bisa sampai kepada merubah itu luar biasa. Jadi kita ngajak doang, masalah ngerubah atau tidak urusan Allah. Paman Nabi Abu Thalib demikian. Nabi mengajak, ayo masuk Islam, syahadat. Yang ngerubahnya Allah. Narisa ikhtiar untuk ngajarin dia biar bisa, tidak usah bingung dari mana mulainya. Sok praktek sholat. Saya mengerti, seumurannya itu harus punya ruang privasi. Benar kan? Berdua aja. Perempuan ya temennya ya. Nah, kalau kalau temennya perempuan, jadi tidak harus dengan ada mahram yang menemaninya. Jadi berdua ajarin, jangan di tempat umum, dan dijaga rahasia ini. Nggak usah ini itu dan lain sebagainya. Kita doakan juga yang terakhir. Ya Allah, Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina. Terus doakan ya Allah, semoga dia itu istiqomah dalam ajaran agama ini. Ini kesempatan. Serius, ini kesempatan. Ya, silahkan lakukan dengan cara yang sesuai dengan psikologi dia. Perlahan-lahan, tidak usah terburu-buru, dan harus by practice, praktek. Ya, terima kasih. Mungkin demikian.
Lanjut pertanyaan selanjutnya siapa? Langsung on mic aja. Silakan. Bismillah Ustadz, izin bertanya boleh? Iya, Fadlan ya. Berarti Ya, Fadlan nah, ya selanjutnya. Ya, Silakan boleh. Fadlan. Apa Ustadz? Nah, Fadlan. Kita kan tema desainnya kan akhlak adalah salah satu indikator keislaman. Betul. Nah, jadi ingin bertanya atau ingin meminta pendapat Ustadz. Melihat zaman sekarang, kebanyakan tholabul ilmi atau penuntut ilmu zaman sekarang tuh Ustadz langsung mempelajari hal-hal yang mereka ingin pelajari tanpa ingin mengetahui dulu adab-adab dalam menuntut ilmu Ustadz. Nah, jadi pertanyaannya itu Ustadz, bagaimana caranya kita tuh mengingatkan teman-teman kita sesama tholabul ilmi itu agar menekankan bahwa akhlak itu adalah hal yang paling mendasar dan paling penting, sampai-sampai kalau kata Falan tuh yang paling fundamental di antara hal-hal yang lainnya, karena tanpa adanya akhlak, ilmu itu bisa menjadi pedang buat kita, bisa jadi bumerang buat kita gitu Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz Afwan. Betul, sahih. Saya jadi teringat sebuah mafuzat ya. Innal mu'alim wa tabib la yansuhani idza huma lam yukrama. Sesungguhnya seorang guru dan seorang dokter medis itu tidak akan memberikan nasihat atau ilmunya kalau kita tidak menghormatinya. Menghormati dalam artian ketaatan dan kepatuhan terhadap guru dan medis, dokter. Dokter mungkin akan tersinggung ketika dia mengatakan ini obat wajib diminum 1 hari 3 kali, ya kan? Kalau pengen sehat, ikhtiarnya itu. Seorang guru pun demikian. Nah, jadi teman-teman, adab menuntut ilmu berkaitan dengan akhlak kita terhadap orang yang lebih tua, terhadap guru kita. Luar biasanya ya, di zaman dulu itu ada cerita sufi. Ketika seorang muridnya ingin belajar, dia disuruh ini itu tanpa protes. Kapan sih saya mau diajarin? Yang diuji itu adalah mentalitas ketaatan kepatuhan terhadap guru. Baca kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa. Innaka lan tastati'a ma yasabra, kata Nabi Khidir. Wahai Musa, itu nggak akan pernah, lan itu kan nggak akan pernah, lan dengan lam beda. Kamu nggak akan pernah bisa bersabar denganku. Luar biasa ya. Lan tanalal ilma ila bisitatin. Kamu tidak akan pernah dapat ilmu juga. Ini mafuzat juga. Salah satunya apa? Tulu zamanin wa datang terhadap guru dan waktu yang lama. Jadi sebenarnya teman-teman kuliah 8 semester itu belum dikatakan kategori waktu yang lama. Tapi yang lebih penting dari itu, adab dan akhlak terhadap guru kita. Jadi si murid tadi yang ingin belajar kepada seorang guru sufi, dia hanya kerjanya tiap hari apa coba? Ngambilin air dari sungai. Masak ya, kastrol nggak ada zaman dulu mungkin. Mijitin, nyediain makanan. Coba kalau dipikir-pikir, saya kesini buat belajar, bukan buat menyediakan kebutuhan seorang guru gitu. Tapi yang dinilai bukan itu. Dan ada yang lebih bermakna dari sekedar ketaatan. Doa seorang guru, itu yang berat. Ibarat kalau di pesantren, doa seorang kiai itu lebih mustajab daripada marahnya seorang kiai gitu. Karena marahnya pun doa kalau kiai ya. Guru-guru pun sama. Tidak hanya guru-guru pun sama. Kalau istilah saya marahin saya sayang sama kalian wahai murid-muridku. Itu benar kalau mau dipahami lebih dalam. Karena seorang guru, kiai semua punya tanggung jawab besar. Kalau nanti sampai muridnya salah dalam langkah, yang dipertanggungjawabkan siapa? Gurunya, orang tuanya. Kenapa nggak ngedidik dengan benar? Baliknya ke situ juga kan. Jadi adab-adab ini penting. Coba sekarang ketemu seorang guru, ya, dosen, enggak dengan saya, ada perbedaan nggak kira? Bagaimana menghormati, ta'zim dan ihtiramnya bagaimana ya? Ini yang harus diperhatikan sama-sama tentang bagaimana adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu tidak hanya interaksi antara siswa dengan gurunya saja, tapi bagaimana kita fokus supaya tidak terganggu oleh hal-hal di luar. Jadi fokus belajar. Handphone bisa menjadi gangguan kita dalam menuntut ilmu. Mungkin di antara kita ada yang sedang buka handphone walaupun sedang tatap maya. Itu kan bagian dari, sebenarnya kalau dibahas dalam adab ilmu, wah itu luar biasa, tidak menghargai dan lain sebagainya. Ya, kalau di pesantren kan nggak boleh handphone itu. Orang hanya bawa buku, udah fokusnya ke buku. Yang dilihat adalah buku dan gurunya, ustadznya dia yang sedang menerangkan.
Tapi tidak demikian dengan setiap lembaga pendidikan. Mungkin begitu ya, Fadlan. Jadi interaksi terhadap guru diperhatikan, karena di sanalah ada ridho guru dan ilmu pun semakin mudah ditransfer. Terima kasih. Silakan yang lainnya masih ada. Itu pengen nanya Ustaz. Ini ada ya, langsung on cam aja mungkin ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya. Baik, terima kasih. Nah, ada itu. Mangga. Siapa dulu? Host. Yang tanya Ustaz. Ya, siapa dulu? Ke hostnya itu ada hostnya. Maaf ya, dari yang tadi di chat dulu ya. Giliran. Nadia, mangga. Nadia boleh on mic. Ada nggak Nadia? Tadi ngirim chat di privat. Diana, Kang. Diana, mangga Diana. Tadi Pak tadi kan membahas tentang bencana yang sekarang sedang menyebar ya Pak. Saya ingin bertanya, kalau bencana yang sekarang ini, hujan ini yang kena ini kan menimpa kepada seluruh umat manusia, entah itu Muslim ataupun yang kafir, itu terkena semuanya. Kenapa orang yang Muslim, yang mukmin itu juga tertimpa musibah seperti ini? Karena kan kalau ada azab atau apapun itu kan menimpanya kepada orang yang dolim, sebagaimana yang telah ada pada zaman-zaman terdahulu, seperti kaum Nabi Lut, kaum Nabi Musa, Nabi Fir'aun, dan itu kan karena azabnya yang Allah timpakan itu karena kedoliman mereka kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kok pada zaman sekarang orang Muslim, orang mukmin juga tertimpa, Pak? Apa memang sudah beda zamannya atau gimana, Pak? Terima kasih. Terima kasih Diana. Luar biasa pertanyaannya ini. Saya kaitkan dengan akhlak ya. Ya. Ketika manusia tidak bisa berakhlak baik terhadap alam, bermuamalah ma'al makhluk, bermuamalah dan makhluk-makhluk lain selain manusia dan binatang. Selain dengan sesama manusia, binatang, tumbuhan dan lain sebagainya. Azab yang ditimpakan kepada suatu kaum itu adalah kehendak Allah. Bahkan Allah pun bisa menghendaki ketika azab itu menimpa siapa. Jadi kalau disebut, saya diskusi dengan teman saya, seorang wartawan di Pikiran Rakyat. Dia ngobrol nih, Kang, corona itu tentara Allah. Kalau saya mengatakan bukan hanya tentara tapi makhluk Allah. Kalau disebut virus sekecil apapun itu makhluk Allah kan. Dan semua makhluk di alam semesta ini akan tunduk patuh terhadap perintah Allah. Dia akan mengenai siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Bukan rekayasa loh ya. Nauzubillah kalau sampai rekayasa ada seorang pasien yang di-COVID-kan. Nauzubillah, tidak seperti itu. Tapi kita berkeyakinan perspektif teologi, keyakinan kita kepada Tuhan. Kalau semua itu adalah, kalau memang corona itu adalah virus adalah makhluk Allah juga. Sekecil sebesar apapun, berarti dia akan tunduk patuh terhadap perintah Allah. Terlepas itu Muslim ataupun non-Muslim. Ya kan? Jadi semua umat manusia sekarang mengalami itu ya. Bagaimana berjibaku bersama-sama untuk berdoa kepada Tuhan agar ini semua azab ini, ya kalau dikatakan azab, sebagaimana tadi saya cerita di awal, teman saya menyimpulkan ini adalah azab. Berarti semua umat manusia mengalami ini sedunia loh, bayangin teman-teman. Kenapa sih tidak sama dengan kaum-kaum sebelumnya yang hanya menimpa satu kaum saja? Mudah sekali sebenarnya. Kita bisa melihat dari setiap sejarah kaum-kaum yang ditimpa musibah cobaan oleh Allah. Ya, Nabi Lut, Nabi Nuh, kaum Nabi Ibrahim, semuanya, semua kaum-kaum itu. Kita lihat coba, ada yang ditimpa musibah, bencana alam, penyakit dan lain sebagainya. Itu kalau dirunut, itu kan akibat apa gitu? Akibat apa hubungan dengan Allah yang memang tidak dijalin dengan baik? Sehingga sekarang mungkin semua umat manusia menimpa semuanya karena wallahu alam. Jangan sampai semua perbuatan yang dilakukan oleh kaum-kaum yang ditimpa musibah di zaman dulu sekarang itu diperbuat lagi oleh kaum-kaum di zaman ini. Nauzubillah. Nauzubillah. Ya. Berarti betul, la haula wala quwata illa billah itu betul. Kita nggak bisa ngapa-ngapain sekarang kecuali menunjukkan ketidakberdayaan kita kepada Tuhan.
Mau gimana lagi coba? Semua ikhtiar manusia lahiriah udah. Vaksin, ya kan? Lahiriah, ikhtiar lahiriah. PSBB, ikhtiar lahiriah. Tapi kalau ikhtiar lahiriah tanpa disertai dengan ikhtiar batiniah, itu kurang maksimal. Justru di saat seperti ini kita harus menunjukkan ketidakberdayaan kita kepada Tuhan. Ya Allah, gue nggak bisa ngapa-ngapain, asli. Kalau tanpa kekuatan dan pertolonganmu. Ikhtiar lahiriah saja bagaimanapun juga tetap Allah yang menggerakkan. Ya prinsipnya mau Jabariyah, Qadariyah itu terlepas dari itu teman-teman. Begitu ya Diana. Terima kasih. Selanjutnya silakan siapa lagi? Saya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Mangga Saya bertanya Agil Ustaz. Pada Ali dulu boleh. Ali tadi udah di chat duluan. Ali nanti ya. Udah ini Agil ya. Sabar ya Agil. Syukron. Mangga. Silakan Ali. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya Ustaz, bagaimana sih kita terhadap teman yang ibadahnya jalan tapi maksiatnya juga jalan Ustaz. Contoh sederhananya dia sholat, ngaji dilakuin sama dia, tapi dia juga ngelakuin perbuatan maksiat, contohnya ya berzina mungkin. Itu gimana Ustaz tanggapan kita? Terima kasih. Tolong di mute dulu ya, biar ada suara yang ini bisik-bisik. Siapa itu? Host, coba. Ya, baik, terima kasih. Mengingatkan seseorang ketika sedang khilaf itu tidak bisa diingatkan ketika dia sedang berbuat khilaf. Itu kunci pertama ya. Karena apa? Tahu nggak Khalifah Umar itu ketika sedang dalam keadaan emosi datang seorang sahabat untuk minta keputusan hukuman. Kata Khalifah Umar apa? Nanti pergi dulu ke sana. Saya sedang emosi. Takutnya saya memutuskan sesuatu berdasarkan emosi saya. Nah, korelasinya apa? Ketika kita ingin mengingatkan seseorang untuk berbuat baik, jangan diingatkan ketika dia sedang berbuat kezaliman, kemaksiatan, dan kekhilafan. Ingatkan dia ketika dia sudah selesai dari perbuatan itu. Karena apa? Setan sedang menggelutinya. Setan sedang bersama dia. Ya, karena khilaf ya, karena khilaf. Jadi teman-teman, bagaimana caranya? Mengingatkan itu, apalagi itu temannya. Jadi lebih tahu, seorang teman lebih tahu keadaan temannya ya. Pahami psikis dia. Pendekatannya tidak udah pendekatan dalil secara langsung. Karena kalau pendekatan dalil itu sudah jelas haram hukumnya. Tadi kan kasusnya zina contohnya. Itu sudah haram, tidak ada tolerir. Tapi pendekatan psikis sebagaimana manusia biasa yang butuh perhatian, yang butuh diperbaiki dengan cara yang sangat manusiawi. Itu insya Allah masuk. Ngobrol, cari waktunya. Jangan langsung tiba-tiba. Innama harama alaikum. La taqrabu. Kan. Jadi pendekatan manusiawinya dulu. Tidak usah ngomong melalui dalil secara langsung. Ya, manusiawinya dulu. Kira-kira kenapa? Terus sholat terus maksiat jalan. Ngeri nggak sih kalau ntar tiba-tiba pas maksiat, nauzubillah ya, tiba-tiba malaikat Israel datang menjemput. Belum keburu tobat. Jadi yang harus kan itu benar ya. Yang tidak tahu itu masalah itu rahasia Allah. Jadi gimana kita berupaya sama-sama iyyakum nafsi bitaqwallah untuk terus menjaga keimanan kita supaya tetap konsisten. Jangan sampai pas lagi berbuat khilaf tiba-tiba malaikat datang ngejemput, "Udah yuk pulang." Malaikat, "Jangan dulu, aku belum tobat." Terlambat, kata malaikat. Udah nggak ada lagi waktu tobat. Nah, nauzubillah. Kadang yang tidak kita pahami itu tentang ending kita ninggalin dunia ini. Itu yang kadang-kadang kita nganggap remeh. Karena kita kepedean. Kepedean apa? Umur gue masih panjang, gue masih muda, gue belum merit. Masih banyak cita-cita yang pengen saya gapai. Ya, pengen punya keluarga, gini. Kalau kata Allah, kamu tuh ntar akan aku jadiin pelayan surga. Coba lebih milih mana? Lebih milih merit di dunia atau merit di surga? Lebih milih hidup di dunia atau di surga? Kalau udah jaminannya surga loh. Nah, lihat aja dunia sekarang keadaannya ya. Nauzubillah. Kezaliman di mana-mana. Bener nggak teman-teman? Dirasain kan? Iya. Alam pun berbahasa. Oke, next. Mungkin gitu ya. Baik, mangga dilanjutkan kepada Agil yang mau bertanya. Agil, mangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agil Hussein Al-Munawar dari Pendidikan Bahasa Arab. Ingin bertanya, bagaimana pendapat antum jika ada seseorang yang menasihati orang yang salah, orang yang menurut kita salah, tapi di depan umum dengan iming-iming, ini kan untuk kebaikan dia juga, atau bahkan menyindir, itu bagaimana pendapat antum? Ya, syukron akhina Agil. Syukron akhina Agil ala soal. Nah, oke, baik. Tadi kemut ya. Coba ya, sebenarnya tujuannya untuk memperbaiki, untuk islah atau untuk menjatuhkan, itu aja. Lisukutihi au lil islah gitu. Lisukutihi untuk menjatuhkan dia atau untuk mengislah dia. Kalau di depan umum loh ya. Itu bisa lil islah walakin lil islah walakin yu'addi ila sukuti haibah. Nah, untuk perbaikan tapi secara tidak langsung itu menjatuhkan haibah, wibawa. Haibah itu wibawa ya. Tapi sebenarnya menjatuhkan wibawa dia. Kalau dia itu ada seorang al-mujrim, seorang pelaku kemaksiat di depan umum, disindir. Kalau mau ngebuat bahasa sindiran untuk nyindir seseorang, itu harus lafadznya harus lebih umum daripada yang umum. Lafzunya harus a'ammu, lebih am binisbah al-am. Jadi lafadznya harus lebih umum daripada yang umum. Kalau pengen nyindir seseorang. Kalau dia tersindir, nah biasanya bahasa-bahasa kan itu bahasa-bahasa yang mengandung retorika tinggi. Apalagi kalau sampai menyebut perbuatan dosa si A, si B. Sekarang itu sudah lumrah loh kayak gitu teman-teman. Kita kumpul bareng-bareng ya, nongkrong ya, ngopi gitu. Ngadain kopi darat atau gimana. Coba ketika ngomongin seseorang, ya Allah, nauzubillah. Ya aku manafsi bitaqwa. Itu kan ngumbar-ngumbar kesalahan seseorang teh kayaknya udah diobral abis-abisan gitu kan. Coba Allah mau udah nutupin, kita ngumbarin yang orang. Ntar juga kan kayak gitu. Kita juga dibukain sama yang lain. Ya Allah. Jadi kalau perbaikannya islah itu harus privat. Ruang privat ini penting loh. Setiap Nabi Muhammad diberikan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril itu ruangnya privat. Manusia punya ruang privat. Bahkan manusia punya ruang privat dengan dirinya sendiri. Yang tahu cuma Allah. Kita coba ketika bercermin ngomong tuh jujur, ya Allah ini wajah diriku yang sebenarnya, lahiriahnya iya kayak gini, tapi batiniahnya ya Allah benar-benar masih belum sesuai dengan yang engkau inginkan sebagai hamba terbaikmu misalkan. Jadi saya ragu justru Agil ya, kalau memang untuk memperbaiki tapi di depan umum dengan menyebutkan kesalahan secara langsung. Itu justru untuk menjatuhkan, bukan untuk memperbaiki. Dan dia kan nauzubillah kalau sampai menaruh dendam, nauzubillah kalau sampai dia pada akhirnya nggak mau berubah. Ngapain saya berubah, udah tanggung dicap jelek kok sama orang. Apalagi di depan umum. Ya, jadi misi dakwah untuk tagyir, untuk islahnya itu hilang. Karena mentalnya sudah diklaim mentalnya sudah terbunuh dan dia udah dapat klaim dari orang-orang sebagai pembuat al-mujrim, maksiat dan lain sebagainya. Mungkin demikian Akhi Agil, syukron. Afan Ustaz, jazakallah khair. Nah, ingin bertanya. Ke host dulu, izin host. Oh, host ingin bertanya. Iya, mangga Adis, mangga. Assalamualaikum, Ustaz. Saya Adis Mulyadi dari Pendidikan Bahasa Arab. Ingin bertanya, menyinggung yang muslih tadi, kan tadi itu daru mafasid muqaddamun ala jalbi masoli. Nah, bagaimana ketika mafasid itu untuk individu, tapi masolihnya itu untuk kelompok atau orang lain gitu. Betul. Ini teman-teman bahasa Arab yang banyak nanya ya. Oke, tadi teknik juga ada. Baik. Atau ini pertanyaan waktu dulu masih nyantri ya teman-teman. Aduh ini. Baik. Antara maslahat dan mafsadat sebenarnya. Walaupun kasusnya sama seperti tadi kayak Adis, kata Adis, saya lebih mengedepankan maslahat. Ya, kita harus lebih mengedepan maslahat. Coba, kaidah usul fiqh itu sebenarnya ujung-ujungnya berbicara itu antara kerusakan dan kemaslahatan mana yang lebih besar dan lebih kecil. Upayakan
kemaslahatan. Coba nih kaidah lain ya, idza ta'aradu mafsadatani ru'ya'azuhuma dararun birtikabi akhafihima. Gitu kan Adis? Kalau ada dua mafsadah yang saling ketemuan, nih, cari yang paling kecil mafsadahnya. Akhafihima. Iya kan? Nah, berarti apa? Kemaslahatan yang harus dijunjung tinggi sebenarnya ujung-ujungnya. Tetap pada kemaslahatan. Jadi ketika ada dua kerusakan yang sama-sama, saya yakin di antara dua itu ada yang nilainya lebih kecil mafsadahnya dan lebih besar maslahatnya. Lebih kecil kerusakan, potensi kerusakan dan lebih besar potensi kemaslahatannya. Jadi kemaslahatan lebih diutamakan. Coba kemaslahatan itu berkaitan dengan manusia banyak, kepentingan banyak daripada kepentingan diri sendiri. Itu agama kita ngajarin kayak gitu sebenarnya ya. Dari semua ibadah kita itu sebenarnya nggak ngaruh buat diri sendiri mah. Tapi gimana semua, ya selain ngaruh, maksud saya tidak hanya ngaruh buat diri sendiri, tapi juga bisa memberikan dampak buat orang di sekitar kita biar bisa jadi amal jariah. Saya jawab lagi tadi dengan dalil idza ta'arada mafsadatani ru'ya azuhuma dararan birtikabi akhafihima. Ya untuk Adis. Syukran. Tapi Pak, sebentar apaan Pak? Ya, nah. Bukannya gak boleh jadi seperti lilin atau kayu bakar gitu Pak kita teh? Baik, itu Adis lebih tahu itu ya. Mau jadi, kita tidak boleh menjadi lilin atau kayu bakar ya. Berkorbanlah tapi jangan jadi korban gitu intinya. Ya, cari maslahat, cari maslahat. Di antara itu pasti ada celah sedikit untuk peluang maslahat itu ada. Saya yakin seperti itu. Ya, Naruto aja rela mengorbankan dirinya untuk Konoha gitu kan. Kemaslahatan yang dicari. Aduh. Baik, sambil menunggu Bapaknya kembali ya, ada kendala teknis mungkin. Masih ada yang mau bertanya, mangga? Siapa yang mau bertanya? Disiapkan dulu ya pertanyaannya. Fauziah ya, mangga setelah ini ya, setelah Bapaknya kembali, Fauziah boleh bertanya. Assalamualaikum, mohon maaf tadi HP laptopnya lobet. Jadi gitu ya, udah terjawab ya. Iya Pak, terima kasih. Ada pertanyaan terakhir nih Pak dari Fauziah ya, Pak. Silakan Fauziah. Enggak Fauziah. Sebelumnya terima kasih sudah diperkenankan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya yang terkait akhlak tadi, kenapa banyak kita jumpai pada masyarakat sekarang gitu, itu baik, namun dengan keluarga sendiri itu malah buruk gitu Ustaz. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap hal tersebut? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Hafizah Fauziah ya. Hafizah mah lagi ngunyah, mohon maaf. Baik. Fauziah,
bagaimana ketika dia lebih memperhatikan dan mementingkan akhlak masyarakat lingkungannya daripada keluarganya, gitu kan intinya ya. Betul nggak, Fauzia? Sering terjadi kayak gitu tuh. Kenapa itu terjadi? Baik, teman-teman, kadang kita lupa kalau ternyata dakwah atau perbaikan itu, perubahan akhlak menjadi lebih baik itu harus dimulai dari yang terdekat. Benar kan? Terdekat itu siapa? Sebelum itu adalah sebuah komunitas atau lingkungan, terdekat itu adalah diri kita sendiri. Dari diri kita siapa? Keluarga kita, baru lingkungan. Kenapa demikian? Jangan dibalik loh. Keteladanan itu muncul bukan dari luar tapi dari dalam. Kalau pengen ngomong tentang kebaikan, diri sendiri harus aslih nafsaka yastuh lakan nas. Nah, perbaiki dirimu, kemudian maka orang lain akan yasluh lakan nas, ngikutin apa kata kamu, orang lain akan setuju dengan prinsip kamu, dengan perubahan kamu. Nafsaka dulu, diri kamu sendiri dulu. Jadi kan gitu. Nah, mudah orang meneladani kalau dari dalam kita sudah bisa memancarkan keteladanan yang baik. Bukan dari luar dulu. Ketika kita dari luar untuk merubah, tiba-tiba kan orang akan berpikir dalamnya aja belum bisa diperbaiki, belum bisa diurus dengan baik. Kenapa dia harus berbicara di luar itu? Tapi tidak apa-apa. Keduanya merupakan bagian dari ikhtiar untuk perbaikan, ya. Kita tidak boleh menjudge itu adalah kesalahan yang fatal. Di sini yang membedakan adalah pendekatan metodologinya saja sebenarnya. Metodologinya untuk perbaikan itu mau dari dalam, mau dari luar. Kira-kira mana yang lebih efektif? So, ketika kita ngomong kepada anak kita, nak jangan ngerokok. Gimana dia mau nurut? Diri kita pun ngerokok gitu kan. Jangan ngomong di luar, jangan ngerokok. Dari dalam dulu berhenti untuk ngerokok. Sederhana sebenarnya. Jadi perubahan itu harus melihat pendekatan dan metodenya dulu. Di antara sekian perubahan bagus kalau niatnya untuk kebaikan, tapi mana yang lebih efektif pendekatannya. Demikian Fauzia. Waduh, silakan. Baik, terima kasih Pak. Karena kita terbatas oleh waktu ya, jadi sesi diskusi dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terbacakan. Itu ada satu lagi masih cukup nggak tuh dari Nurfa? Oh iya, mangga Pak. Masih mana Nurfa, coba langsung. Mangga Nurfa, boleh on mic. Ya, pertanyaannya sudah kedengaran ya, karena dia belum di-unmute. Oke. Jadi pertanyaannya bagaimana kita hidup di lingkungan keimanan kita ketika kita hidup bertetangga dengan non-muslim. Ini bagus dan baik sekali. Kenapa? Cerminan. Kalau kita hidup di lingkungan non-muslim itu sama dan kita cerminan mewakili agama kita. Benar nggak? Kadang-kadang kan kalau hidup sesama muslim biasa aja kan? Biasa, karena udah jadi biasa. Tapi kalau hidup dengan non-muslim, itu luar biasa. Kita bisa menjadi perwakilan cerminan tentang ajaran Islam dan umat Islam. Dan bahkan ini bisa menjadi ladang dakwah juga. Luar biasa ya ajaran Islam. Konsisten antara perkataan dan perbuatan, no. Kan? Nah, halo. Jadi perbaikan kan? Tiba-tiba mereka tertarik untuk mempelajari Islam. Kita doain ya Allah semoga engkau ngasih hidayah sama tetangga saya ini biar dia masuk Islam. Dakwahnya bukan dakwah paksaan lagi. Masuk Islam cepat. Nah, enggak kan? Tapi dia terkesima dengan perilaku keislaman kita. Perbedaan, toleransi dan lain sebagainya. Ini menarik. Justru di situ tantangannya lebih besar kalau kita hidup berdampingan dengan non-muslim. Ya, nilai-nilai toleransi dalam ajaran Islam bagaimana bertetangga itu ada kan semuanya, bermuamalah, berkomunikasi, mana yang agamamu, mana yang agamaku. Batasan-batasan itu harus jelas dan tegas tanpa ada keringanan apapun untuk menghargai perbedaan antar agama. Mungkin begitu ya Nurfa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host kita. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak atas jawaban dari pertanyaan dari Nurfa. Baiklah, karena kita sudah mencapai penghujung acara, izinkan saya untuk membacakan resume dari pematerian pada kuliah duha pada hari ini. Akhlak adalah indikator kesolehan.
Timbul musibah itu disebabkan karena krisis akhlak manusia yang meliputi berbagai bidang, di antaranya bidang teknologi, bidang sosial, bidang moral, dan bidang agama. Kita berakhlak itu untuk menjadi seorang muslih, yaitu tidak hanya berakhlak bagi dirinya sendiri, tetapi berakhlak bagi lingkungannya. Seorang muslim yang sudah memiliki akidah Islam yang baik harus diislah, diperbaiki, bukan ditagir atau dirubah. Kita harus masuk kepada golongan kaum muslih, yaitu orang-orang yang melakukan perbaikan. Dengan perbaikan terhadap diri sendiri yang dicerminkan oleh akhlak karimah, maka kesolehan sosial pun dapat terwujud, insya Allah. Jadi sekian pematerian dan sesi diskusi pada kuliah duha pada hari ini. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Pandu Hyung Sewu MAG dan kepada teman-teman yang dapat menyempatkan waktu untuk menghadiri kuliah duha pada hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi presensi out dan mengupload resumenya. Saya Galih Wicaksono pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Jazakallah Ustaz. Jazakallah khairan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.